Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rusli di Pekalongan. Mas Rusli menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 90-an. Jadi di tahun 90-an ya tentu saja berbeda jauh dengan kondisi sekarang gitu ya. Dulu itu kalau mau dengerin musik, satu ya dengerin radio, kalau enggak beli kasetnya gitu ya. Ada kaset-kaset ya yang resmi dijual gitu ya. Plus ada kaset-kaset bajakan, dan biasanya kaset-kaset bajakan ini itu yang jual itu ya di daerah pasar. Kalau enggak memang ada pasar malam atau apa kayak gitu ya, dengan sound system yang jedang keras. Nah itulah ngejualin kaset bajakan atau kaset-kaset bekas. Nah, Mas Rusli di tahun 90-an itu usahanya yaitu jualan kaset bajakan. Karena harganya lebih murah meskipun kadang lagunya itu terpotong di bagian ujung gitu ya. Tapi ya ada aja pembelinya gitu. Ada aja pasarnya. Hal itu udah ditekuni sama Mas Rusli itu udah bertahun-tahun ya. Waktu itu udah sekitar 4 tahun mungkin berjualan kaset bajakan itu. Nah, kebiasaannya Mas Rusli sendiri udah berkeluarga ya, tapi masih ikut sama mertua di sana. Udah punya seorang anak, usianya itu sekitar 4 atau 5 tahun itu. Nah, setelah anak lahir, Mas Rusli itu jualan kaset itu tadi, sebelumnya itu bekerja. Nah, akhirnya sudah keseharian kan udah tahu ritmenya. Berangkat itu biasanya sore, sekitar jam 4, jam 3, jam 4 sore. Nanti pulang-pulang itu pokoknya tutup itu sekitar jam 9. Nah, dari jam 9 itu nanti akan ada angkot terakhir lah yang menuju ke daerahnya Mas Rusli. Jadi malam itu dia berjualan seperti biasa. Tingkat kelakuannya juga normal gitu ya. Cuman memang ada sesuatu yang lumayan cukup aneh di malam tersebut. Jadi ada orang ini yang cuman dari tadi, seorang pria bapak-bapak gitu ya, itu cuman bolak-balik itu kalau kata Mas Rusli dihitung, lah itu ada kali 30-40 kali itu bolak-balik di depan itu tempat usahanya tadi jualan kaset itu. Mas Rusli awal-awal itu sempat ya nanyain, Pak, nyari kaset apa Pak? Sempat nanyain begitu. Terus bapaknya itu cuman mesem, merem sama tangannya tuh begini. Oh, kirain mau beli. Ya wis, itu bapak cuman lewat ngeliatin gitu ya. Terus nanti muter ke sana. Nanti balik lagi lewat situ. Kedua kali nyari apa Pak gitu kan. Bapak tuh nyari kaset atau nyari apa? Ya jawabnya begitu lagi. 2 kali ditanyain sama Mas Rusli. Akhirnya ya sudah, nggak ditanyain lagi, oh orang ini nggak mau beli. Dan ada pembeli, nanti si bapak itu lewat lagi muter situ. Ya ngeliatin gitu ya, ini beneran orang itu kenapa sih sebenarnya, jangan-jangan mau ngambil lagi. Mulai ada rasa curiga, mulai ya perlu adanya waspada begitu ya, barangkali ini orang mau nyuri atau mau ngambil atau mau apa, kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya Mas Rusli ngawasin lah, selain ada pembeli, dia juga ngawasin khusus si orang tersebut yang memang dari tadi tuh muter terus, yaitu tadi sampai 30-40 kali mungkin muter sampai jam 9 malam. Bahkan saat Mas Rusli itu udah tutup, itu udah ditutup, udah digerep gitu kan, ada rasa was-was dong. Waduh, si bapak ini tuh masih muter-muter aja, masih sering nengokin. Memang yang dilihat itu nggak cuma dagangannya, tapi dagangan orang diperhatikan juga sama, dilihat-liatin dari atas sampai bawah kayak gitu. Bahkan itu yang mbak-mbak di sana itu sempat samar-samar kedengeran pas lagi jeda lagu gitu ya, nggak ada musik. Ini lagi ngomongin si bapak itu udah tahu bolak-balik terus ya, kata si mbak-mbak yang ada di ujung sana. Oh berarti ya memang gak cuman aku, mereka itu yang dilewatin sama si bapak itu juga ngerasain. Dan akhirnya apa? Itu pun ditutup, cuman ya ada rasa was-was kan.
ini jangan-jangan malam nanti dibongkar lagi gitu kan daganganku. Tapi lah sudah enggak apa-apa lah, kan itu dirantai, dimasukin box, didus, terus nanti ditutup pakai apa namanya, deklit itu, terpal, ditutup pakai terpal, diikat lagi pakai tambang kayak gitu. Ya buat Mas Rusli aman sih enggak, cuman ya ini mempersulit lah, sedikit mempersulit. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Rasanya dijamin mantap, cuman peringatannya jangan digadoin, jangan dijambalin gitu, karena apa, nanti cepat habis. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Juga jangan lupa mampir di channel Lapak Horor, karena ya cerita-cerita lama itu naik lagi di channel tersebut. Kemarin ada yang request yang versi Mbah Warmo itu diganti ke versi yang aslinya aja. Memang ada rencana seperti itu, cuman pertimbangannya itu nanti urutannya gitu ya. Yes, nanti dipikirin lagi lah untuk masalah itu. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Rusli ya. Mas Rusli pun akhirnya pulang. Pulang nunggu angkot seperti biasa. Dan ada beberapa orang di sana yang memang sama-sama pulangnya itu malam. Angkot itu juga nungguin, ada beberapa gitu ya, giliran. Oh ini terakhir kloter pertama, nanti yang kloter kedua sama-sama orang pasar juga, itu ditungguin. Nah Mas Rusli naik yang kloter pertama jam 9 lewat, hampir setengah 10. Pulang ke sana. Biasanya anaknya Mas Rusli itu belum tidur. Karena apa? Siangnya itu tidurnya lama gitu ya. Nanti tidur-tidur nunggu bapaknya pulang. Kalau bapaknya pulang, udah nanti ditemenin, tahu-tahu ketiduran dengan sendirinya, dikipas-kipasin gitu ya. Dan Mas Rusli pun singkat cerita sampai di rumah. Sesampainya di rumah, bukan di rumah ya, tapi di gang kampung di situ, karena kesananya kan harus jalan kaki. Berapalah 200-300 meter. Jalan kaki sendiri malam-malam itu udah biasa. Ketemu sama warga-warga yang begadang, ya cukup nyapa gitu. Li, mampir katanya. Iya, nanti itu ada tugas nidur-nidurin bocah katanya gitu. Ya udah pada tahu gitu kan. Bablas gitu. Lanjut ke sana nggak ada firasat apapun. Sesampainya di rumah, itu kan biasanya anaknya udah nungguin kan. Ngetok-ngetok, Assalamualaikum. Bapak pulang. Ada suara istrinya begitu. Dibukalah pintu depan, anaknya kan juga menyambut. Nah, begitu menyambut, anaknya itu ketakutan ngelihat bapaknya. Langsung lari nangis gitu kan. Ibunya kan jadi, loh kenapa? Gak mau sama bapak sih, gak mau sama bapak. Loh kenapa? Ada apa? Digendonglah sama ibunya. Mas Rusli pun bingung, tengok-tengok. Jangan-jangan ada yang ngikutin lagi. Mas Rusli keluar lagi, dia mundur, lepas sendal, turun ke bawah, ke halaman. Sendalnya dipakai lagi, turun gitu ya, ke bawah. Nah, sesampainya di bawah, Mas Rusli itu buka sendal, dia itu gesrek-gesrekin kaki, srek-srek kayak kesetan, cuman sama tanah. Nggak tahu, itu tuh kata temannya dulu dari kecil, Li, kamu kalau misal habis main dari tempat yang angker, tuh kamu pulang ke rumah, kesetan dulu di tanah, katanya begitu. Soalnya apa? Setan kan takutnya sama tanah, kan ngambang, gak berani nempel sama tanah. Nah itu, gesek-gesekin itu biar setannya itu pada pergi semua, intinya itu kayak gitu. Hal itu masih dilakukan oleh Mas Rusli sampai menikah, sampai punya anak. Dia pun mundur digesek-gesekin, semoga gak diikutin, intinya begitu. Soalnya bagaimanapun juga dia kan dari luar, dari pasar. Apalagi tadi ada kejadian aneh, ada bapak-bapak tuh keliling-keliling, jangan-jangan itu ndak bener lagi pikirnya Mas Rusli, seperti itu, sempat kepintas ya. Dia pun masuk lagi ke sana, Mas kenapa Mas gitu kan. Nggak tahu kok Dedek bisa begitu ya, ketakutan seperti itu ya. Udah tahu Mas gitu. Terus mana anaknya? Itu anaknya kan udah ditenangin sama neneknya gitu kan di dalam situ. Nah Mas Rusli masuk ke dalam, anaknya tuh ngeliatin begini sambil digendongan neneknya gitu. Begitu bapaknya masuk, itu langsung set, mukanya dibuang, masih ketakutan. Tapi istrinya, udah Mas kamu bersih-bersih aja dulu.
Mas Rusli pun akhirnya bersih-bersih ke belakang sana. Nah, si anak ini coba udah tenang ditanyain saat bapaknya itu lagi mandi. Kenapa? Kamu lihat apa di bapak? Ya nanyanya langsung seperti itu ya. Ada yang gendong bapak, kata si anak itu begitu. Hah? Ya itu serumah langsung merinding semuanya pada ketakutan. Ada yang gendong bapak? Apa yang gendong? Mungkin bayangan yang lain itu kuntilanak atau apa? Enggak. Yang gendong itu bapak-bapak, katanya begitu kata si anak. Dan istrinya akhirnya apa? Nungguin lah di belakang di sana. Nungguin nyegat. Mas, kamu jangan masuk dulu. Aku mau cerita dulu, soalnya si anak itu tadi ngeliat-ngeliat begini ya. Akhirnya apa Mas Rusli selesai mandi tuh, keluar, ditemuin sama istrinya, dicegat. Mas, itu kata si Dedek gitu, anggap aja ya. Kamu itu gendong sesuatu, Mas. Gendong gimana? Kata si Mas Rusli kan. Ada bapak-bapak yang gendong kamu. Wah, Mas Rusli itu langsung berbadan itu merinding semua. Bener nih, jangan-jangan bapak-bapak itu tuh setan yang di sana itu, aduh ikut gendong ke sini. Ya Mas Rusli, istrinya juga takut waktu itu. Tapi aku nggak ngerasain apapun. Iya Mas, aku juga nggak ngeliat apapun Mas. Terus gimana ya ini ya? Ya kamu coba ke dalam aja, kalau misal memang itu bocah masih takut, udah kamu keluar dulu aja Mas, nanti biar tak temenin tidur, kata si istrinya. Iya, akhirnya sudah. Mas Rusli pun ternyata bener, anaknya itu masih ketakutan melihat bapaknya. Seret langsung ngumpet lagi kan. Ya Mas Rusli langsung otomatis bablas aja ke depan sana, dan ibunya itu bilang, itu udah bapak udah keluar, itu yang gendong mau dibalikin lagi ke sana, itu nggak sengaja ikut bapak, kata si, dengan bahasa yang ringan ya ibunya. Dan anaknya pun mulai tenang, udah kamu tidur sama ibu ya, katanya. Anaknya juga terlihat memang udah ngantuk karena udah jamnya tidur. Akhirnya ditidurkan si anak itu. Mas Rusli itu duduk di teras sendirian di sana, nungguin si anak tidur, nungguin kode dari istri. Istri pun keluar, udah tidur Mas, kata si itu ya. Ya sudah kamu kalau mau tidur aja, kata istrinya. Iya, juga udah capek gitu kan. Akhirnya Mas Rusli sama istri pun masuk ke kamar sana kan. Anaknya udah tidur pules tuh. Tidurlah Mas Rusli sama istrinya tadi. Entah jam berapa, istrinya itu lupa, nggak terlalu ingat. Mas Rusli juga nggak tahu. Perasaan dia juga tidur itu belum lama. Ini tiba-tiba lagi enak-enakan tidur, Mas Rusli ditendang sama istrinya. Itu ditendangnya itu bukan ditendang nggak sengaja. Ditendangnya itu sengaja, buak buk gitu, sampai Mas Rusli itu kedorong ke belakang, jatuh, kedabruk gitu ke lantai. Terus kenapa? Istrinya itu kayak ketakutan gitu kan. Nah si anak, Mas Rusli takutnya anaknya bangun ya, tapi istrinya ternyata memang nggak lepas kendali, dia tuh tetap ngamanin anaknya. Keluar, kata istrinya begitu ya. Mas Rusli langsung lah, aku nggak mau tanya-tanya dulu, aku disuruh keluar, ya udah aku keluar dulu, pasti ada sesuatu. Dia pun akhirnya keluar ke sana, langsung menuju ke depan di teras di situ, menenangkan diri lah. Tadi ada kopi yang belum habis, itu diambil lagi dari ruang tamu, dibawa ke teras sana, ya nyalain rokok lagi. Ada apa ya sebenarnya ya, kok kayak gini banget gitu kan. Mas Rusli nengok ke samping, itu kan ada 2 kursi di sana. Ini kursi yang deket pintu dia yang dudukin, yang di sebelah sana yang deket pinggir rumah, itu si bapak-bapak yang di pasar. Mas Rusli kaget, astagfirullahaladzim. Pak, sampean ngapain ngikutin saya ke sini gitu. Si bapaknya tuh dengan matanya yang begini, katanya matanya itu agak sipit gitu kan, senyumnya senyum sipit. Begini tangannya lagi-lagi mirip kayak pas waktu di pasar. Pak mau beli apa? Enggak gitu. Itu pun sama begini-begini. Dan si bapak tadi pun ya cuman begini-begini terus sampean ngapain ngikutin saya? Itu anak saya itu ketakutan. Saya tahu sampean itu setan pasar kan, cuman ya jangan ngikutin saya ke sini. Anak saya ketakutan begitu. Si bapaknya terus begini, enggak gitu. Seolah-olah itu mau ngomong seperti itu. Mas Rusli udah emosi, mau diiniin juga lah, orang bangsa-bangsa seperti itu ya pikir dia. Dia pun akhirnya diem aja. Udah sana sampean pulang.
Ya tetap dijawab begini, nggak mau. Terus maunya sampean itu apa? Nah, disitulah baru si bapak itu ngomong, Mas, nuwun sewu, aku minta maaf, kata si bapak itu. Maaf apaan? Kata si Mas Rusli kan. Aku minta maaf, aku terpaksa ikut ke sini. Loh, kenapa kamu ikut ke sini? Aku disuruh orang, kata si itu. Kamu disuruh orang? Disuruh siapa? Disuruh bapaknya sampean. Bapak gitu. Mas Rusli kan bingung, bapak apa hubungannya gitu kan. Sampean itu lagi ada yang mau ngeganggu, Mas, kata si itu ya. Ngeganggu apaan? Gak masuk akal buat Mas Rusli. Ngeganggu apaan? Saya itu cuman pedagang kaset kayak gitu, bukan pengusaha besar, bukan pedagang sukses atau apa. Oh, siapa yang pusing sama kehidupan saya gitu, pikirnya Mas Rusli. Ada pokoknya yang mau mengganggu itu ada. Makanya saya disuruh bapaknya sampean itu buat jagain sampean, katanya begitu. Lah udah ndak usah dijaga-jagain seperti ini, udah kamu pulang sana, udah kamu. Aku ndak bisa pulang, Mas, aku ndak bisa pulang. Ndak bisa pulang gimana? Aku ndak bisa pulang, kata situ ya. Ya udah, kalau ndak bisa pulang, kamu jaganya di sini aja di depan. Jangan gendong ikut ke belakang sana. Anak saya ya ketakutan. Itu diomongin seperti itu. Si bapak itu pun, oh iya mas, ngomong begitu. Saya jaga di sini ya mas ya. Iya, kamu jaganya di sini aja. Diomongin begitu. Dan akhirnya udah ya, jangan ikut masuk ya. Begitu sama si Mas Rusli. Iya mas, aku di sini aja. Aku ndak keluar, aku ndak masuk. Mas Rusli pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Dari istrinya ketakutan masih begini ngeliatin Mas Rusli, cuman pas diliatin udah nggak ada kali ya. Udah nggak apa-apa, udah tak suruh pergi, kata si Mas Ruslinya. Kamu kenapa tadi? Ditanya, istrinya pun menceritakan, Mas, aku lagi tidur mas. Ya aku bangun biasa gitu kan, nengokin anak gitu. Pas ngelihat kamu di situ, di belakangmu itu ada yang duduk mas, duduk bersila. Itu bapak-bapak mas, bapak-bapak udah tua, usia mungkin 50-an tahun, rambutnya tipis, pakai kemejanya putih, matanya tuh sipit gitu. Ya udah mas, aku ada yang duduk seperti itu, kamu yang tak tendangin. Dan aku inget, ini pasti yang ikut kami, ini pasti yang, mas kamu tidur di luar dulu aja, katanya. Janganlah, katanya. Wis aku tidur di ruang tengah wis ya. Tapi itunya udah tak suruh pergi, katanya. Oh begitu mas. Nah istri pun udah mulai percaya, dan akhirnya Mas Rusli pun tetap tidurnya di ruang tengah, nggak tidur di kamar. Keesokan paginya begitu bangun, Mas Rusli itu ke depan ke sana, seruk nengokin, dong, si bapak itu masih ada. Pagi-pagi jam 5 pagi, si bapak itu ini Mas Rusli keluar pintu ya, itu masih, kamu masih di sini, loh. Katanya saya suruh jaga di sini. Ya udah kamu di sini. Mas Rusli pun nanya, yang bisa melihat kamu siapa? Ditanya begitu sama Mas Rusli. Enggak semuanya bisa melihat, katanya begitu, kecuali orang-orang yang bisa melihat. Anak saya, anaknya sampean bisa melihat. Aduh, nanti kalau anak saya melihat sampean gimana? Ya Mas Ruslinya begitu diskusi pagi-pagi. Nanti kalau misal anaknya sampean keluar, saya ngumpet, katanya begitu. Ya begitu, kamu ngumpet, pokoknya jangan sampai ada yang lihat lah, katanya begitu kan. Iya. Akhirnya apa, Mas Rusli pagi itu kan dagangnya memang sore ya. Pagi itu kan banyak waktu longgar lah, itu untuk keperluan lain. Dan waktu itu pagi itu juga Mas Rusli bilang sama istrinya, aku mau ke rumah sana, aku mau ke rumah bapak, katanya. Oh iya mas, aku perlu ikut atau enggak usah, kamu di sini aja. Oh ya wis, aku ada urusan apa mas? Urusan yang itu, yang gendong-gendong gitu kan. Oh begitu, iya. Akhirnya apa, Mas Rusli pun pagi itu keluar, si bapak itu masih ada di situ. Ikut, katanya begitu kan. Kemana? Ke rumah bapak saya. Loh ngapain ke sana? Wis pokoknya kamu ikut. Ikutlah si itu. Ya ikutnya jalan kaki ke sana menuju ke rumah bapaknya Mas Rusli. Rumahnya nggak terlalu jauh, masih satu kampung sama istri di situ. Akhirnya ngomong, Pak, ini Pak, ada yang ngikutin aku Pak. Aku lagi dagang itu ya suka gitu dikuntitin, terus muter-muter di pasar. Terus pas aku pulang ada yang gendong Pak.
Itu si dedek ketakutan ngelihat ini yang tak gendong itu, Pak. Dan yang gendong ini udah turun sekarang posisinya. Ini sekarang ikut saya, Pak. Itu dari semalam itu tak suruh di luar. Aku nggak mau lah dia ikut kayak gitu, ikut ke kamar. Istriku juga ngelihat ketakutan. Apa yang terjadi, Pak? Mas Rusli pun nanya. Kenapa? Aku tanya, katanya itu bapak yang ngirim. Iya, Li. Kamu itu ada yang mau nakalin, Li. Gitu. Loh, bapak tahu dari mana gitu kan? Ada lah, bapak itu dapat informasi. Itu katanya seorang itu lagi nggak suka sama kamu. Loh, nggak suka sama aku masalah apa ya, Pak ya? Masalah istrimu katanya. Loh, masalah istriku apa, Pak, gitu kan? Jadi begini, istrimu itu kan dulu pernah pacaran sama anaknya sini gitu kan. Oh, masalah itu. Kalau itu kan udah lama, Pak. Ya nggak tahu namanya orang dendam atau bagaimana. Nah, itu orang tuanya itu masih nggak terima lah, intinya seperti itu, dan mau berbuat sesuatu ke kamu. Loh, bapak kok tahu seperti itu? Bapak mimpi, Li, katanya. Oh, bapak mimpi. Iya, mimpinya itu berkali-kali, nggak cuma sekali. Dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama lah, ada sekitar 2 bulan, Li. Bapak mimpi kayak gini. Oh, bapak cerita tuh sama ibu. Pas waktu pertama begini ya, alias itu mungkin cuma kembang mimpi gitu ya. Pas selanjutnya, loh kok orang ini lagi, dan ya ada kamunya, dia tuh berusaha melakukan sesuatu yang nggak baik dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya gimana, Pak? Ya sudah, bapak minta tolong orang diem-diem tanpa sepengetahuan kamu, supaya ya kamu dikasih penjagaan, kata si bapak. Lah, Pak, nggak usah begitulah, Pak lah, kata si Mas Rusli. Ya, Li, tapi bagaimana lagi gitu kan? Udah, Pak, nggak usah, kata si Mas Rusli, nggak usah lah, itu nanti dicabut aja. Kamu udah apa-apa, Pak, aku udah kuat, kata si Mas Rusli. Beneran ya, Li, ya? Beneran. Kecuali nanti kalau memang beneran aku sakit, kenapa-kenapa baru, gitu kan, kata Mas Rusli. Loh, selama ini kan, ya itu kan baru sebatas itu, dan belum tentu terjadi, Pak. Oh ya sudah kalau gitu, Pak, ini minta tolong ya, Pak. Ya ini ikut aku terus loh, Pak, kata si Mas Rusli. Ya. Nanti dikiranya tuh aku bawa peliharaan, Pak, sama orang-orang yang mungkin bisa ngelihat. Oh iya, Li, iya. Akhirnya sudah. Sama bapaknya pun diproses ya, Mas Rusli nggak ngerti ininya. Saat sore hari, itu kan siang masih ada si bapak-bapak suruh duduk di situ. Ngumpet lah pokoknya di pojokan sana. Giliran sore, si bapak-bapak itu udah nggak ada. Udah nggak ada gitu kan. Ini gimana? Oh, jangan-jangan udah diproses kali, udah diambil sama bapak itu. Dan ya ternyata memang benar, katanya udah diambil lagi sama suruhannya bapak, supaya itu tadi kayak semacam penjagaan atau apalah itu tuh diambil, dibuang. Ya setelah itu memang nggak terjadi apa-apa. Mas Rusli juga nggak merasakan ada hal yang aneh, badannya enak-enak aja, nggak kenapa-kenapa, dan orang yang dicurigai sama bapak mau melakukan sesuatu yang jahat juga baik-baik aja. Ketemu sama Mas Rusli juga biasa, bahkan anaknya itu juga udah menikah gitu ya. Ini kenapa ya? Nah, setelah Mas Rusli akhirnya kan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama orang, terutama orang-orang yang religius, kayak semacam ustadz, semacam kiai, atau santri, atau apa. Ya, jawaban mereka itu serupa. Intinya tuh kayak gitu. Bapaknya Mas Rusli itu lagi dimanfaatkan, itu kayak cuman lagi ngebuat fitnah gitu ya. Datang melalui mimpi supaya melakukan sesuatu yang sebenarnya itu nggak terjadi. Dan akhirnya bapaknya Mas Rusli pun melakukan hal tersebut yang sebenarnya nggak perlu. Nanti efeknya tuh kemana-mana. Ke anaknya sampean juga dirugikan. Kayak gitu, ngegendong kemana-mana. Untuk orang yang tahu, ih Rusli bawa apaan ya gitu ya. Itu seperti itu, bisa jadi fitnah. Kedua, anaknya sampean mungkin karena masih kecil bisa melihat. Dari situ anaknya sampean ketakutan, istrinya sampean juga jadi nggak percaya, mungkin nggak memperbolehkan tidur di kamar gara-gara takut seperti itu. Banyak ruginya, kata situ. Iya juga, bener juga. Justru dengan begitu bisa menghancurkan keluargaku, kata situ ya. Wah iya bener, ini tipu muslihat, kata si Mas Rusli. Diterangkan ke bapaknya, begini Pak. Iya juga ya, Lia, bener juga ya seperti itu. Sudah Pak, udah nggak usah aneh-aneh, kata si Mas Rusli. Nggak terjadi apa-apa Pak, aku sama itu keluarga itu baik-baik aja.
Sama mantan pacar istriku itu juga aku baik-baik aja, orang kenal dia juga udah lama gitu ya. Meskipun ya mungkin ya ada malu-malu gimana gitu ya Pak, cuman lah mau gimana lagi gitu. Kehidupan sudah berjalan dan harus dilanjutkan, pikirnya Mas Rusli. Dan ya kesananya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Itu aja satu cerita dari seorang mantan penjual kaset bajakan yang mengalami hal tersebut, kejadian di tahun 90-an. Baik, terima kasih ceritanya Mas Rusli, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang udah memesan, ditunggu pesanannya. Yang belum memesan, belum sempat memesan atau udah lama nggak pesan, ditunggu pesanannya juga. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga. Di sana banyak cerita-cerita lama itu dinaikkan ke sana ya. Untuk kawan-kawan yang ingin bernostalgia atau apa, ya monggo silakan ditengok. Yang sudah nengokin terima kasih. Satu lagi, saudara-saudara kita yang sekarang lagi terkena bencana di sana, semoga diberi kesabaran. Untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan Riam Biru yang biasa nontonin, yang kemarin juga sempat nggak hadir, semoga tidak terjadi apa-apa, semoga semuanya baik-baik aja. Itu karena masalah koneksi atau listrik atau apapun itulah. Orangnya semoga sehat, selamat semua sekeluarga gitu ya, amin. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.